Shalom, shalom. Mbak Widi. Shalom Mas Aben Sibarani yang ada di Lampung.
Selamat berjumpa, bergabung bersama kami dalam doa sehati. Halo. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, dimana kondisi cuaca di Purwokerto dalam kondisi hujan, ya, hujan rintik-rintik, ya, tak terasa teringat sebuah lagu yang hujan turun lagi. Ya. Apalagi di musim yang seperti ini, saya mengingatkan saudara untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kondisi tubuh, dan tetap asupan gizi saudara harus terjaga. Jangan lupa untuk makan, jangan sampai telat makan. Kalau bisa makan sebelum waktunya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita seringkali tidak bisa memprediksi atau mereka-reka atau menebak-nebak apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, banyak yang tidak dapat kita tahu, namun Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Siapapun saudara yang saat ini sudah bergabung, saya berdoa, saya percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi hidup saudara, dan saya rindu mengajak saudara untuk selalu tetap menjadi orang-orang yang tetap setia dan taat kepada Tuhan. Selamat malam untuk Pak Victor. Shalom. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi
segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya. Bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya. Bergumul sendiri Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, Allah mengerti. Haleluya, Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Layak
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Saat ini kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, dan kami percaya Engkau baik, sungguh teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau memberi kami napas kehidupan, memberi kami sukacita, memberi kami kehidupan yang Tuhan pelihara. Dan kami tahu Tuhan, malam hari ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukannya Tuhan. Biarlah setiap kami hari ini, saat ini belajar mengenai isi hati-Mu, apa yang menjadi kehidupan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat memberkati setiap umat-Mu, yang sudah menyediakan waktu, hati, dan pikirannya. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Pak Tuhan sanggup memberkati hidupmu, katakan amin, amin, amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam. Wah, ada Koko Her ini. Ya, apa kabar Koko Heri? Pak Heri, Pak Oo. Jumpa bersama dengan saya, ya. Kiranya malam hari ini kita akan bincang-bincang melanjutkan seri pembahasan penguasaan diri, di mana seorang yang percaya kepada Tuhan harus dapat menguasai dirinya, supaya dirinya tidak dapat dikuasai oleh si jahat, tapi dirinya oleh karena punya iman kepada Tuhan Yesus bisa mengalahkan dunia dan kedagingannya. Oleh sebab itu, dalam penguasaan diri apa saja yang perlu kita kuasai? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita kuasai adalah menguasai lidah. Jadi lidah itu menentukan, walaupun kecil, tapi jika tidak bisa dikendalikan, lidah itu bisa merusak kehidupan kita. Yang kedua adalah menguasai mata. Ya. Mata dapat juga mempengaruhi segala kehidupan kita. Jika mata kita fokus hanya pada kehidupan dunia tanpa memperhatikan kehidupan surgawi, maka hidup kita akan jauh daripada Tuhan, dan itu akan menyesatkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa orang-orang yang dapat menguasai lidahnya, dapat menguasai matanya dalam kehidupan ini, dia akan terpelihara dalam kehidupannya. Dia akan terlindungi. Dia akan terus berjalan dalam jalan Tuhan. Dan saat ini kita akan bincang-bincang apalagi yang perlu dikuasai selain menguasai ya lidah, menguasai mata, ya. Kita diperhadapkan untuk dapat menguasai perasaan, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika seseorang hidupnya dikendalikan oleh perasaannya, maka yang terjadi adalah bawaannya baper melulu, ya kan? Manusia diberi perasaan bukan untuk meratapi nasib. Manusia diberikan perasaan bukan untuk mengasihani diri sendiri, tapi manusia diberikan rasa supaya dapat merasakan bagaimana hidup dalam kemurahan Tuhan. Saudaraku yang percaya katakan amin, ya. Oke. Apalagi yang perlu dikuasai, yaitu menguasai perasaan. Menguasai perasaan. Oke, hal yang juga sama sulitnya adalah mengendalikan perasaan atau emosi, ya. Seseorang yang dapat menguasai perasaan, seseorang yang dapat menguasai emosinya adalah seseorang yang dikatakan boleh dia bisa bertahan dalam situasi gawat darurat, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Kenapa? Jika seseorang tidak dapat menguasai emosinya, jika seseorang tidak dapat menguasai perasaannya, jika dia seorang pekerja atau karyawan dalam sebuah perusahaan, maka ancaman PHK akan menjadi bagiannya. Dia akan keluar dari perusahaan itu. Kenapa? Tidak dapat menguasai perasaannya. Jika seseorang tidak dapat menguasai perasaannya, emosinya dalam sebuah keluarga, maka yang terjadi adalah pertengkaran di antara saudara. Pertengkaran antara anak dan orang tua dan anak dengan anak, saudara dengan saudara. Ya. Maka yang terjadi adalah permusuhan. Jika seseorang yang tidak dapat menguasai perasaan atau emosinya dalam sebuah pelayanan dalam gereja, maka yang terjadi adalah perpecahan. Kenapa? Karena masing-masing menganggap bahwa dirinya sangatlah berharga, sangatlah istimewa. Ya, merasa bahwa dirinya yang harus diperlukan, merasa bahwa dirinya yang istimewa, merasa bahwa dirinya lah yang pusat perhatian. Maka yang terjadi adalah sebuah perpecahan. Nah, oleh sebab itu, orang yang dapat menguasai perasaannya adalah orang-orang yang hebat. Namun demikian kita harus tetap belajar untuk mengendalikannya hingga kita memiliki perasaan yang juga terdapat di dalam diri Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya hidup ini adalah hidup yang meneladani Tuhan Yesus. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang mengikut Tuhan Yesus, orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang menjadi murid Yesus, dia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Ya. Persalahannya ada banyak orang membantah. Apa mungkin bisa? Bukankah kita masih hidup di dunia? Justru kita hidup di dunia ini hidup untuk meneladani Tuhan, di mana Tuhan hadir di dunia untuk menjadi berkat, untuk menjadi bagian orang-orang yang tidak punya harapan. Nah, selamat malam Pak Musi Teja, shalom. Ya. Apa kabar? Ya. Pak Musi yang ada di Solo, apakah di Solo juga hujan? Selamat malam untuk Bu Titi, Suprapti, shalom. Apakah di Mipiran juga hujan? Kiranya semua dalam kondisi keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Ya. Oke, Filipi 2 ayat yang ke-5. Saya membacakannya untuk saudara. Filipi 2 ayat yang ke-5. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku, bagaimana caranya kita menaruh pikiran dan perasaan emosi kita dalam Kristus Yesus? Ya, itu artinya perasaan kita tidak bisa menguasai kehidupan jalan hidup kita, tetapi jika perasaan dan emosi kita tempatkan pada kepentingan Tuhan, maka yang terjadi adalah kita bisa menguasai hidup kita. Ya. Beberapa perasaan yang harus diusahakan untuk dikendalikan adalah perasaan seperti apa, emosi seperti apa yang harus dikendalikan. Shalom. Ya, beberapa perasaan yang harus diusahakan untuk dikendalikan adalah yang pertama itu adalah amarah. Amarah. Ya, siapa yang tidak pernah marah? Adakah di dunia ini orang yang tidak pernah marah? Ya kan? Tidak pernah marah tapi dendam. Tidak pernah marah-marah tapi menyimpan sakit hati, menyimpan luka. Tidak pernah marah-marah tapi dia tidak mau bertegur sapa. Katanya nggak pernah marah tapi menyimpan kepahitan, menyimpan iri hati, menyimpan luka hati. Oleh sebab itu, saudaraku, orang-orang yang tidak bisa menguasai perasaannya adalah orang-orang yang gagal
tumbuh imannya. Ya, makanya kuasailah perasaan saudara dan saya juga tentunya. Mari kita sama-sama belajar ya, memiliki perasaan seperti perasaan Kristus dalam kehidupan kita. Jadi hal yang pertama, yang beberapa perasaan yang harus diusahakan untuk dikendalikan adalah yang pertama amarah. Tidak jarang hanya karena disebabkan oleh masalah yang sepele saja, amarah kita dapat meledak-ledak ya. Amarah, kemarahan itu bisa meledak. Itu bukan disebabkan oleh banyak besarnya masalah, tapi kadang-kadang hanya masalah yang sepele. Ya, masalah yang sepele. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya ledakan emosi seperti itu. Misalnya karena letih, karena lelah. Ya. Coba yang punya pengalaman ketika sedang lelah, ketika sedang capek, habis kerja, tidak dapat perhatian, ya, mendengar perkataan yang sedikit mengganggu perasaan, sudah mulai marah-marah, ya. Masalah yang sepele menyebabkan kemarahan meledak-ledak. Ya, contohnya adalah keletihan jasmani, lelah, capek. Ya, kalau orang sedang lelah, ya jangan diganggu-ganggu perasaannya, karena bisa menimbulkan kemarahan. Tekanan pekerjaan, ya. Tekanan pekerjaan bisa membuat orang emosinya tidak terkendali. Ya, tekanan perasaan bisa membuat emosi seseorang keluar dengan tidak terkontrol. Artinya marah bisa tiba-tiba. Nah, oleh sebab itu tekanan perusahaan, tekanan pekerjaan, tekanan bidang usaha yang kita kerjakan seringkali mempengaruhi perasaan kehidupan kita. Ya, tekanan perasaan, tekanan pekerjaan, ya, pekerjaan yang gitu berat dibawa pulang. Ya, dibawa pulang masih terbawa-bawa pikiran bahwa di tempat kerjanya banyak masalah. Dibawa pulang, ketika pulang, ya, tidak mendapatkan perhatian yang khusus, malah ditambahin ya, pekerjaan lagi, ya. Pulang dari kerja sudah membawa beban, ketika pulang di rumah, wah, ditambahin beban lagi. Apa yang terjadi? Kemarahan, saudaraku yang dikasih. Punya pengalaman seperti itu? Ya. Tanggung jawab yang belum selesai, ya, sudah di under pressure, ditambah lagi pekerjaan baru lagi. Ya, itulah yang akan menyebabkan kemarahan muncul. Ya. Terus suasana yang tidak baik, suasana yang tidak baik menyebabkan emosi kita menjadi bermasalah. Ya, emosi kita menjadi tidak terkontrol. Ya, dan lain-lain. Tetapi apapun alasannya atau latar belakangnya, kita harus berusaha agar amarah kita tidak meledak-meledak setiap waktu. Bahkan kita harus ya berlaku sebaliknya, yaitu berlaku lemah lembut. Wah, susah banget. Wong orang lagi marah, orang lagi emosi, suruh berlaku lemah lembut. Minimal jangan bicara. Minimal tutup mulut, minimal diamlah. Tapi jangan terlalu lama diam, berdiam diri yang terlalu lama itu artinya sedang menyimpan dendam. Ya, saudaraku. Jadi hati-hati dengan sikap kita. Ya, selamat malam, shalom untuk Adiki. Ya, Adiki yang ada di mana ini? Ya, apa kabarmu, bro? Oke, layaknya orang yang sudah mengenakan Kristus. Bagaimana kita mengendalikan perasaan amarah kita, ya. Efesus pasal 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati. Ya, orang yang rendah hati itu orang yang bisa meredam emosinya, orang yang bisa meredam kemarahannya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ya, lemah lembut dan sabar. Ya, orang yang sabar, ya, orang yang punya potensi untuk dapat
mengendalikan emosinya. Orang yang lemah lembut bisa mengalahkan sesuatu yang keras. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, kita sudah disakiti, kita sudah dijauhi, kita sudah digosipin, kita sudah diejek-ejek, diolok-olok. Tapi tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, itu Efesus pasal 4 ayat yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sementara Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut adalah orang yang dapat menguasai emosinya, orang yang dapat menguasai amarahnya, ya. Kenapa? Dia dapat menekan, dia dapat meredam kemarahannya. Sementara Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Bagaimana supaya kita bisa mengalami ketenangan ketika saat emosi kita emosi kita sedang meluap-luap, emosi kita sedang terganggu, ya. Kalau orang lain bisa mengatakan lagi bad mood, bagaimana mengatasi bad mood? Belajarlah menjadi orang yang lemah lembut. Belajarlah kepada Tuhan Yesus, ya. Bagaimana Tuhan Yesus diejek-ejek, ya, bahkan dianggap tidak waras oleh saudaranya sendiri, ya. Dia tidak melakukan apapun di situ, ya. Di situ, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut," supaya mendapatkan ketenangan. Bagaimana kehidupan kita mengalami ketenangan, saudaraku? Dalam situasi yang tidak tenang, dalam ekonomi yang tidak tenang, dalam pekerjaan yang tidak tenang, dalam situasi keamanan yang tidak nyaman. Nah, dalam situasi stabilitas politik yang sudah semakin hari semakin kelihatan kegaduhannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mendapatkan ketenangan? Milikilah hati yang lemah lembut supaya tidak keceplosan atau kelepasan kemarahan itu dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memang tercatat beberapa kali marah, tetapi ia marah untuk suatu alasan yang mendidik, seperti seorang ayah marah kepada anaknya, ya kan? Seperti seorang ayah marah kepada anaknya. Masa sih seorang ayah tidak pernah marah sama anaknya? Ayah model apa itu? Nah, ya. Melihat anaknya salah, malah tertawa. Melihat anaknya jatuh dalam dosa, oh enggak apa-apa, diam saja. Seperti halnya contohnya seorang Imam Lewi, ya. Melihat kedua anaknya, ya, melakukan dosa, dia tutup mata seolah-olah. Maka apa yang terjadi? Hukuman Tuhan, murka Tuhan turun atas hidupnya, ya kan? Jadi orang yang tidak pernah marah, yang mengklaim dirinya yang tidak pernah marah, itu seperti halnya Imam Lewi yang tidak bisa memarahi anaknya ketika anaknya jatuh dalam dosa. Tidak mau menegur anaknya, tidak berani menegur anaknya kalau anaknya itu salah, kalau anaknya itu dosa. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah orang yang mengasihi, seorang bapak yang mengasihi, seorang saudara, seorang ibu yang mengasihi, tidak akan pernah menegur orang-orang yang dikasihnya? Sementara firman Tuhan berkata, barang siapa yang kukasih adalah kuajar. Orang-orang yang kukasih adalah orang-orang yang kuhajar, katanya. Kenapa dihajar? Supaya kembali ke jalan yang benar. Shalom, selamat malam Om Ferat, Kristanto, sehat-sehat selalu di sana, ya. Selamat bergabung bersama dengan kami, ya, dalam renungan doa sehati. Bagaimana kita menguasai perasaan kita, yaitu bagaimana menguasai amarah kita. Seringkali kita bisa marah pada semua orang, marah pada pasangan, bahkan marah-marah tanpa alasan. Ya, ada banyak orang bisa marah-marah tanpa alasan, ya.
Nggak ada orang, nggak ada teman bisa marah-marah ketika orang yang baru datang lah kena dampaknya ya. Seperti halnya ketika Simon dari Kirene ya, yang baru datang dari luar kota, dia melihat kerumunan yang ada terjadi di jalan Via Dolorosa, dia ada di situ melihat apa yang terjadi, ketiban sial dia. Ya kan? Tiba-tiba prajurit Roma ya meletakkan salib di pundaknya dan dia tidak bisa bergerak apa-apa, mau tidak mau dia harus ya memikul salib itu, berada di belakang Tuhan Yesus. Seperti halnya orang yang marah-marah tanpa alasan, orang yang ada di dekatnya kena dampak. Itu seperti halnya bos di sebuah perusahaan ya, siapa saja yang ada di dekat dia kena damprat semuanya. Apakah saudara seperti bos yang ada di perusahaan itu? Ya, yang marah-marah tanpa sebab, yang salah siapa, yang dimarah siapa? Ya, salah satu, salah semua. Dimarah satu, dimarah semua. Sama rasa. Komunis. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, menguasai perasaan itu adalah bagaimana kita menguasai tentang iri hati. Iri hati berpangkal dari dosa kesombongan. Jadi orang yang sombong itu cenderung memiliki sifat iri hati. Coba cek and recheck, apakah benar firman Tuhan itu mengatakan hal yang demikian? Orang-orang yang sombong itu cenderung memiliki iri hati. Tidak suka orang lain lebih hebat dari dirinya, lebih pintar lebih kaya daripada dirinya, lebih pandai daripada dirinya, lebih gagah daripada dirinya. Cenderung orang yang sombong merasa dirinya adalah orang yang paling hebat. Makanya dia punya penyakit permanen yang namanya iri hati. Iri hati berpangkal dari dosa kesombongan. Orang yang iri hati adalah orang yang tidak mau mengakui secara jujur kelebihan orang lain. Ya, karena ia merasa direndahkan bila ada orang yang melebihi dirinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga termasuk orang yang sombong itu? Ya, apakah kita juga termasuk orang yang sombong itu sehingga kita punya karakter, punya sifat, punya penyakit iri hati, ya. Ketika melihat orang lain beli barang baru, wow, langsung dijelek-jelekin. Nah, ketika orang lain makan-makan di kafe, di rumah makan, di restoran, langsung digosipin. Ya. Sementara, kenapa kita harus iri dengan berkat orang lain? Ya, iri hati dimulai di mana? Taman Eden. Atau dimulai dari keluarga Adam. Ya, keluarga Adam, kakak adik, di mana Kain dan Habil sama-sama memberikan persembahan, korban persembahan kepada Allah. Ya, punyanya Habil diterima, sementara punyanya Kain tidak diterima oleh Allah. Nah, di situ timbullah iri hati, ya. Terjadilah ya kemunafikan di situ, pura-pura sayang sama adiknya si Kain, tapi kemudian si Kain membunuh Habil adiknya. Nah, ketika itulah Allah turun langsung, ya. Dia berkata kepada Kain, "Di manakah adikmu?" Dengan sengitnya saudaraku, Kain berkata, menjawab kepada Allah, "Emangnya gue ini penjaga adikku?" Gitu. Kira-kira begitu saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, karena iri hati terjadilah pembunuhan di situ. Oleh sebab itu, jika saudara memelihara ya sifat iri hati, hati-hati saudara bisa menjadi seorang pembunuh. Bisa membunuh orang lain, membunuh karakter orang lain, pokoknya membunuh perasaan orang lain dan sebagainya. Oke? Orang yang seperti ini, orang yang iri hati ini adalah orang yang tidak bisa menerima kebenaran atau kenyataan yang ada. Tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa menerima fakta yang ada dalam kehidupannya.
Ada orang yang iri hati itu sebenarnya orang yang memiliki halusinasi yang tinggi. Ya, seolah-olah dialah raja, seolah dialah sang Arjuna, seolah dia itu jutawan, ya kan? Dialah yang harus menjadi pusat perhatian. Jadi iri hati itu adalah hal yang berbahaya, saudaraku. Yakobus pasal yang ketiga ayat 14 dan 15. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Rupanya iri hati itu temannya setan. Nah, banyak orang yang tidak sadar bahwa dia sedang berkawan dengan setan, ya, dari setan-setan. Nah, siapa saja orang yang menjadi kawan-kawannya setan ini, ya kan? Orang yang iri hati, orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang memegahkan diri, orang yang suka berdusta, orang yang suka tidak jujur, gampang sekali berbohong. Ya, itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, saudaraku, kita tidak sadar sebenarnya. Di satu sisi kita berkata, aku adalah anak raja. Di sisi yang lain, ya, tanpa sadar kita memproklamasikan sebagai aku anak-anaknya setan. Na'udzubillah. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu sudah menunjukkan jam 20:56. Oke, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya renungan singkat kita pada saat ini membuat kehidupan kita semakin hari semakin diperbaharui. Yesus datang untuk memperbaharui kehidupan kita. Yesus datang untuk membuat hidup kita menjadi hidup yang baru. Yesus datang untuk membuat kehidupan kita bermakna dan berarti, menjadi manfaat bagi banyak orang, bukan menjadi beban bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya ketika saudara merenungkan firman Tuhan saat ini, dan saudara percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, saya percaya bahwa saudara hidupnya akan diperbaharui hari lepas hari. Karena orang-orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti berubah. Bahkan Yesus berkata bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi orang-orang yang makan firman tiap-tiap hari, hidupnya akan diubah. Ya, perasaannya akan diubah. Ya, dia bisa mengendalikan amarahnya. Dia bisa mematikan sifat iri hati. Jadi orang yang mampu mengendalikan amarahnya, dia dapat menjadi orang yang legowo, orang yang bisa menerima kenyataan dan tidak iri terhadap berkat dan keberhasilan orang lain. Oleh sebab itu, saya percaya Tuhan sanggup memberkati hidup saudara ketika saudara menjalankan firman Tuhan. Selamat malam, shalom untuk Bu Erlina. Nah, kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagian Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saya percaya siapapun saudara yang malam hari ini sudah bergabung bersama dengan saya berdoa untuk saudara bahwa saudara adalah orang-orang yang tepat untuk menerima berkat kemurahan Allah, ya. Pertolongan yang tidak lazim itu, ya, diperintahkan mendatangi kehidupan saudara. Pertolongan yang tidak wajar itu akan diperintahkan mendatangi hidup saudara jika hidup saudara dapat menguasai perasaan saudara, dapat menguasai rasa baper saudara, dapat menguasai emosi saudara, dapat menguasai kemarahan saudara, dapat menguasai rasa iri hati saudara, maka saudara akan mendapatkan perkenanan Tuhan, di mana Tuhan ada di pihakmu.
Tuhan tidak pernah memihak orang yang jahat, tapi Tuhan mengasihi orang jahat. Orang jahat yang mau sadar akan kejahatannya, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah iri hati dengan orang lain. Jangan marah-marah yang tanpa sebab, ya. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Saya mau berdoa untuk saudara. Siapapun saudara, saya berdoa kiranya Tuhan memulihkan hidupmu, memperbarui hidupmu. Kiranya Tuhan menolong hidupmu. Apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, hari lepas hari tidak ada sesuatu hal di luar kontrol dan kendali Tuhan. Dan apapun yang terjadi dengan hidupmu, Tuhan sanggup menolongmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saat ini saya berdoa di dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati ya Bu Yuli, Tuhan memberkati Pak Victor, Tuhan memberkati Bu Titi, Tuhan memberkati Pak Musi, Tuhan memberkati Mas Diki, Tuhan memberkati Om Vera, Tuhan memberkati Bu Erlina, Tuhan memberkati saudara semua yang sudah mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu hidup, tertanam, berbuah dalam hidupnya. Hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, pasanganmu, anak-anakmu, masa depanmu. Dalam berkat nama Yesus, siapapun saudara yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Siapapun saudara yang sedang bergumul dengan rumah tangga, Tuhan pulihkan. Saudara yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan sanggup memberikan keberuntungan demi keberuntungan, sehingga Tuhan mencukupkan segala kebutuhanmu sehari-hari. Bukan hanya sekedar cukup, tapi Tuhan memberikan kelebihan demi kelebihan. Artinya apa? Tuhan dapat dan sanggup memberikan kelimpahan dalam kehidupanmu. Orang-orang yang mendekat kepada Tuhan, hasratnya dipuaskan oleh Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu sanggup menjawab orang-orang yang meminta pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya, katakan amin, amin, amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya renungan singkat dalam doa sehati saat ini berakhir sampai di sini, dan kita jumpa lagi di minggu depan di bulan Desember, di mana Natal Yesus datang untuk dapat memperbaharui hidup saudara dan saya. Jadilah orang-orang yang memiliki hidup baru di dalam Tuhan, karena Yesus datang sanggup memperbaharui ya hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin, amin. Shalom, jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama. Shalom, shalom, shalom.